Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi. Hari ini kita akan bicara tentang kekuatan omongan. Kekuatan omongan. Santri-santri ayah ya di Ketapang, Cikarang, Lampung, Semarang, Manggis, dan lain-lain cabang serta rumah-rumah tahfiz harus membiasakan diri bicara yang baik-baik, yang positif, yang mengandung impian, mengandung cita-cita, dan sekaligus yang besar. Kenapa? Karena omongan itu dahsyat sekali. Omongan ini betul-betul dahsyat. Kelak nanti ya anak-anak ya, alhamdulillah hari ini ayah bisa menyapa kalian semua, sekaligus menyapa pemirsa di seluruh dunia yang menyaksikan kuliah duha lewat Tahfiz TV. Kelak nanti di atas kekuatan omongan adalah doa. Kenapa? Karena kalau omongan, nanti ananda semua dan pemirsa, jamaah semua, kawan-kawan Petren, Miracle, SMI, SYM, MDN, kuliah online, agen-agen buku Yusuf Mansur, wisata hati dari Quran, semua orang termasuk yang di Istiqlal, pengajian bulanan, saya bawa untuk berani bicara yang baik, bicara yang benar, bercita-cita. Kalau ke orang, ya, ini omongan. Kenapa saya suruh diri kita dan saudara semua untuk selalu bicara yang sangat positif, yang meyakinkan? Kenapa? Karena punya kekuatan. Kalau kita sering bicara sama orang, apalagi kita banyak ngomongnya ke orang banyak, dengan menggunakan media kah, Twitter, Facebook, semakin banyak orang yang saudara ajak ngomong, maka omongan ini akan menjadi, ya, dia akan menjadi, akan mewujud. Coba aja sering ngomong, saya ini utangnya banyak nggak pernah lunas saya ini susah ekonomi gue lagi sekarat dan Anda ya, anak-anak ayah, para guru, makasih para guru, kita jadi ketemu nih lewat Tahfiz TV dengan izin Allah. Jemaah semua kadang-kadang suka minta pembenaran itu loh, pengen dilihat memang Anda susah, pengen dilihat Anda tuh miskin, pengen dilihat Anda tuh payah, Anda tuh nggak berhak masuk perguruan tinggi idaman Anda. Kalian nggak pernah ya anak-anak ayah, kalian nggak pernah kemudian bisa mencapai cita-cita karena orang tua Anda misalkan lemah, miskin, nggak punya kekayaan. Dan ketika kita bicara sama orang, kita minta pembenaran, minta diaminkan gitu loh. Gua lagi sedih nih. Kenapa lo lagi sedih? Gimana nggak sedih coba? Bla 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 bla. Terus orang yang dengerin ngangguk. Itu amin loh. Itu aminnya orang-orang yang Anda ajak ngomong loh. Aminnya anak-anak ayah tuh ya kalau ngajak ngomong. Itu aminnya tuh ngangguk-ngangguk. Apalagi kemudian bertambah-tambah. Orang ini ngomong balik tentang kesusahannya, wah nggak benar. Ya, kekuatan omongan nanti paling dahsyatnya lagi adalah doa. Kenapa? Kekuatan omongan ini adalah ke manusia, doa adalah ke Allah. Perhatikan.
Kalau ke manusia namanya omongan, kalau ke doa, ya ke Allah namanya doa. Doa. Munajat. Ke manusia aja udah dahsyat ini. Ke manusia saja sudah dahsyat. Contoh, kita ngomong terus nih, ya seseorang tinggal di rumah kontrakan. Dia datang silaturahim ke orang yang punya kontrakan. Apa kata orang ini? Pak, kalau nanti rumah ini mau dijual, jual ke saya aja ya. Pak, kalau rumah ini mau dijual, jual ke saya aja ya. Pak, kalau rumah ini mau dijual, jual ke saya aja ya. Dia ngomong lagi kepada ibunya, yakni istrinya. Dia ngomong lagi kepada anak-anaknya. Nanti rumah ini kalau mau dijual, jual ke saya aja ya. Terus dia juga ngomong ke keluarganya. Insya Allah rumah ini mau saya beli. Terus gitu. Bisa jadi ya rumah ini akan menjadi milik dia. Itulah kekuatan omongan. Walaupun di beberapa kondisi barangkali perlu jalan-jalan dulu. Dia perlu keluar dulu, pindah ke gang lain. Pindah lagi ke gang lain. Pindah lagi ke gang yang lain. Kalau bahasa anak saya, move on namanya. Ini buku terbaru dari Wirda. Ayo anak-anak ayah yang lain jangan mau kalah sama Wirda ya. Wirda bikin e-book. Ya, online. Digital. Judulnya Move On. Apa kata Wirda? Jalan terus, maju terus. Ntar juga nyampe, gitu katanya. Nah, ada kalanya orang-orang kemudian pindah-pindah dulu, pindah sini. Kemudian ngampleng, bung, pindah sini. Tapi tiba-tiba kemudian masuk lagi kemari. Dar. Mungkin tahun keempat, tahun kelima setelah dia pergi dari sini. Ada orang-orang seperti itu. Move on. Terus jalan. Sama orang tuh. Ini sama orang kan ngomongnya kan. Sama teman-temannya, sama yang punya, sama keluarga yang punya, sama anak-anak yang punya. Ya. Dia ngomong ke diri sendiri, ke istrinya. Sering ngomong gitu. Mah, insya Allah ya mah, rumah ini bakal punya kita ya. Terus kata istrinya, iya pak, rumah ini bakal punya kita pak. Ayo, itu seperti itu. Kejadian. Asli bakal kejadian. Saudara tuh ya, lagi nunggangin motor. Kemudian, saudara bilang, insya Allah ini saya mau ganti. Mau pakai mobil. Ngomong ke orang terus, pakai mobil. Insya Allah nih motor hilang. Itu kalau hilang tuh tanda-tanda tuh. Omongan bakal menjelma. Dan bener aja, akhirnya ketika hilang motornya kan naik angkot dia. Mobil juga kan. Udahlah, kekuatan omongan tuh dahsyat bener. Akhirnya dia kemudian jadi sopir disekolahin jadi akuntan naik jadi karyawan tetap bidang ekonomi dan keuangan, administrasi jadi direktur keuangan. Sadar dia baru ingat, oh dulu saya sempat ngomong pengen pakai mobil, pengen punya mobil, pengen ganti mobil. Kekuatan omongan bagian pertama. Ingat ya, omongan yang kalau diomongin ke manusia aja bisa jadi, apalagi kemudian ke doa. Nanti ujungnya adalah doa. Bagaimana orang-orang kemudian ya menggunakan kekuatan doa, karena doa itu ngomongnya ke Allah, ngomongnya ke pusatnya omongan itu, pusat kehendak, pusat segala pusat pengabulan, pusat segala pusat kemudian juga kesuksesan. Omongnya ke Allah, lebih gila lagi. Ya Allah, saya pengen kontrakan ini jadi rumah saya pengen motor ini jadi mobil, saya pengen kuliah di A, B, C, dan D, pengen kuliah di negara A, B, D, C, dan D.
Saya pengen jadi diplomat, pengen jadi menteri, pengen jadi pengusaha, pengen jadi pedagang, sukses, pengen jadi anak soleh, pengen jadi hafiz, pengen jadi hafiz, pengen jadi hafiz, pengen jadi hafizo, pengen jadi hafizo, pengen jadi hafizo, pengen jadi penghafal Quran, penghafal Quran, penghafal Quran. Jadi, makin sering frekuensi ngomongnya, makin jadi. Makin sering doanya, makin jadi. Keren. Nanti ayah akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana ya, tetap di Kuliah Duha Tahfiz TV. Silakan. Tapi anak-anaknya jangan kemana-mana dulu. Ya. Selamat kembali lagi anak-anak ayah bersama ayah. Sekarang belajar tentang Kuliah Duha. Nggak, anak-anak ayah harus masuk nih 7.50. Jadi belajar sama ayah setiap hari 7.30 sampai 7.50. Nah, orang-orang tua santrinya bisa ikut di rumah masing-masing sambil anak-anaknya belajar sama ayahnya, ya. Kemudian orang-orang tua santri, ya, ini ayah kandungnya, ibu kandungnya belajar sama saya, begitu insya Allah. Saya ulangi ya, saya review dulu. Kita bicara kekuatan omongan bagian pertama. Ayah ucapin selamat dan doa dari ayah buat anak-anak ayah di Ketapang, Cikarang, Lampung, Semarang, Cimanggis, ya, dan lain-lain tempat. Ada Kalibata juga, ya. Banyaklah, ada banyak lagi di Surabaya, ada apa segala, nggak muat ini. Ada 6.000 tempat. Jadi selamat buat kalian semua. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang saleh-saleha, hafiz-hafizah, menjadi pengusaha yang besar, pemimpin yang besar, menjadi penguasa, menjadi kemudian anak-anak yang taat, anak-anak yang nyenengin orang tua, betul nggak? Anak yang bahagian orang tua, insya Allah, dan cita-citanya semua tercapai, amin. Nah, untuk bisa tercapai cita-cita, anak-anak ayah tuh harus, omongannya tuh harus baik-baik, harus positif, harus bernadakan impian, ada impiannya, ada cita-citanya, dan biasakan tuh besar gitu. Omongannya tuh harus besar gitu. Nanti kita akan bicara omongan itu bagaimana kemudian menjadi doa. Kalau kemudian dia kekuatan omongannya kepada manusia, ini yang disebut dengan omongan, pembicaraan ke manusia, ya, ke manusia. Ke manusia aja itu bisa kok menjadi dan bisa mewujud. Ngomong kemana-mana. Insya Allah nih saya yakin nih saya bisa pergi haji nih. 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 Haji betul lah. Orang-orang tua tuh yakin sama anaknya. Selalu pokoknya kamu bisa nak jadi hafiz. Jadi hafiz, jadi hafiz, jadi hafiz, jadi hafizo, jadi hafizo, hafizo. Kamu bisa jadi saintis, bisa jadi kemudian teknokrat, bisa jadi ahli teknologi, ahli botani, ahli fisika. Kamu bisa menjadi ahli ekonomi, kamu bisa menjadi insinyur, kamu bisa menjadi arsitektur. Kok arsitektur? Arsitek. Kamu bisa menjadi apa lagi? Pedagang. Kamu bisa menjadi orang besar. Tapi kamu juga bisa jadi hafizoh. Kamu bisa punya rumah sakit, nak. Kamu bisa punya hotel, nak. Kamu bisa punya surga, nak, buat mama, buat papa. Ngomong terus jadi. Jadi insya Allah. Jadi. Sebaliknya orang yang ngomong, saya ini kayak, saya nggak bisa Ustaz, saya nggak hafal Ustaz. Saya susah Ustaz ngapalnya. Saya susah ngapalnya. Ngomong kemana-mana susah ngapal. Susah ngapal. Susah ngapal. Susah beneran loh. Ngomong aja bisa. Sanggup. Mampu. Kekuatan omongan. Ya. Kalau ke Allah, kalau omongannya ke Allah namanya doa. Munajat. Ke manusia aja udah dahsyat, apalagi ke Allah. Kasih tahu orang-orang. Insya Allah nih istri saya tahun depan hamil. Ngomong kemana-mana gitu. Hamil. Ngomong kalau nanti hamil, istri saya, anak saya namanya ini, nanti boknya begini, terus jadi itu. Nah, ke Allah namanya doa. Kekuatan omongan ini jangan sampai dibecandain. Jangan sampai dibecandain nih. Indonesia bakalan runtuh, bakalan hancur, bakalan rusak. Kenyataannya begitu kok. Kenyataan tuh bisa kok berubah. Jadi doa aja. Indonesia insya Allah. Itu aja udah. Ingat gak ketika Cikarang untuk air yang bermasalah? Kita apa? Insya Allah ini ada air. Alhamdulillah. Digali-gali gak keluar airnya. Nggak ada urusan. Pokoknya ada air terus. Ada air. Sebagian anak-anak ya, sebagian teman-teman ada yang keluar kan, karena tidak tahan, tidak ada air. Saya ngacungin jempol buat yang bertahan. Akhirnya apa? Akhirnya ada air kan. Subhanallah. Jadi danau berlimpah. Dahsyat loh. Dahsyat itu.
Nih gedung bakal jadi, 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 terus jadi. Oh, canggih nggak? Hotel bakal punya, bakal punya, bakal punya, bakal punya, bakal punya, punya. Paling yang puyeng yang denger ya kan. Lu ngomong melulu kapan jadinya, nggak ada soal. Yang penting lu ngomong terus emang. Jangan nggak ngomong gitu loh. Saya mau masuk UI, masuk UI, masuk UI, masuk UI, masuk. Insya Allah masuk UI. Naik sepeda, minggu pagi, sepedaan di UI. Habis itu keluar lagi. Nggak ada masalah ya nggak. Masuk ITB, IPB, apa segala macam lah. Masuk udah, omongan. Nih, omongan. Di sini gua omongan nih. Ini gua ada omongan, tapi ntar. Ya. Sekarang jam berapa nih? 7.50 belum? Hah? 7.53 udah lewat. Yaudah deh. Anak ayah kembali dulu beraktivitas ya. Makasih para orang tua murid. Ya, saksikan siaran tundanya nanti malam. Ya, nanti malam kuliah duha night. Keren kan tuh? Duha night. Duha night apaan coba? Duha malam itu. Iya, maksudnya siaran tunda gitu loh. Siaran tundanya 19.30. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi besok ya. Jam 7.30 sampai jam 7.50. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.